Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman. Lepaskan sejenak beban pikiranmu dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewatkan. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan imajinasimu bekerja. Dengarkan alunan narasi, bayangkan setiap adegan, dan rasakan setiap emosi yang mengalir. Karena di sini, di Lau Production, setiap cerita selalu punya jiwa, dan jiwa itu akan berbicara padamu. Dan dalam cerita ini, semua nama, semua kejadian adalah fiksi. Jadi kalau ada kesamaan cerita atau nama, pihak produser mohon maaf. Dan mohon bantuannya untuk sedikit berbaik hati dengan menekan tombol like atau subscribe. Dan terima kasih. Selamat mendengarkan. Mari kita mulai perjalanannya. Pagi terakhir bersama ayah dan ibu. Aku tak tahu itu pelukan perpisahan. Namaku Nadia Wijaya. Usiaku 22 tahun. Banyak orang mengenalku sebagai pewaris Wijaya Group, kerajaan bisnis yang menjalar ke hotel, properti, energi, dan teknologi. Tapi pagi itu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang anak perempuan yang masih suka bermanja pada ayahnya sebelum berangkat kuliah. Pagi di rumah kami, Pondok Indah, selalu terasa hangat. Matahari masuk dari jendela besar ruang makan. Aroma kopi hitam kesukaan ayah bercampur wangi roti panggang buatan ibu. Ayah hari ini ke Kalimantan ya? Tanyaku sambil memeluk lengannya. Ayah tertawa kecil. Iya Neng, ibu ikut. Katanya mau lihat kota baru yang mau jadi kota pintar masa depan. Aku mendengus manja. Ibu mah ikut ayah terus. Ibu tersenyum, lalu mendekat dan mencium kening tupelan. Kamu jaga adik ya. Dari arah meja makan, Antoni, adik lelakiku, nyeletuk sambil tertawa. Tumben masih manja kak, udah gede. Aku menjulurkan lidah ke arahnya. Biarin, selagi ayah masih mau. Ayah mengusap kepalaku lembut. Sentuhan itu hangat, menenangkan, seperti pelukan yang selalu membuatku merasa aman, seolah dunia ini tak akan pernah menyakitiku. Aku tak tahu, itu adalah sentuhan terakhirnya. Ayah dan ibu bukan tipe pengusaha yang suka pamer. Meski kekayaan kami tak terhitung, kehidupan di rumah tetap sederhana. Tidak ada teriakan, tidak ada tekanan. Yang ada hanya tawa, doa, dan kebiasaan sarapan bersama. Sebelum berangkat, ayah sempat berhenti di depan pintu. Neng, doain ayah ya. Aku mengangguk cepat. Pasti, hati-hati. Entah kenapa saat melihat punggung mereka menjauh, dadaku terasa sesak. Bukan sedih, bukan takut, hanya perasaan aneh, seperti sesuatu akan diambil paksa dari hidupku. Aku mengeleng. Mungkin cuma perasaan, gumamku. Siang harinya aku berada di kampus, tapi entah kenapa aku sulit fokus. Berkali-kali ponselku kugenggam, berharap pesan dari ibu masuk. Tak ada. Sore menjelang, langit Jakarta mulai mendung. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Halo, dengan Nadia Wijaya? Suara di seberang terdengar kaku dan resmi. Iya, saya sendiri. Apa Anda putri dari Bapak Tanu Wijaya? Dadaku berdegup keras. Iya, ada apa Pak? Hening beberapa detik. Tarikan napas berat. Saya dari Kepolisian Kalimantan. Kami harus menyampaikan kabar duka. Waktu seolah berhenti. Helikopter yang ditumpangi orang tua Anda mengalami kecelakaan saat perjalanan kembali dari lokasi proyek. Aku berdiri. Kursi di belakangku jatuh. Tidak, suaraku gemetar. Ayah dan ibu saya baik-baik saja kan? Hening lagi. Kami mohon maaf, saat ditemukan warga, kondisi mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Dunia runtuh dalam satu kalimat. Ponselku terlepas dari tangan. Kakiku lemas.
Aku jatuh berlutut di lantai kampus, tak peduli tatapan orang-orang di sekelilingku. Ayah, ibu, aku menjerit, menangis sejadi-jadinya, seperti anak kecil yang kehilangan pegangan hidupnya. Malam itu rumah kami dipenuhi isak tangis. Antoni memelukku erat, tubuhnya bergetar. Para asisten rumah tangga menangis bersama kami. Tidak ada yang percaya, keluarga yang pagi tadi masih tertawa, kini hancur. Di kamar, aku duduk memeluk lutut. Bayangan pagi itu terus terulang. Pelukan ayah, ciuman ibu di keningku. Doa yang belum sempat aku ucapkan dengan benar. Dan saat aku menatap langit malam dari balik jendela, aku belum tahu. Kematian mereka bukan kecelakaan biasa. Dan hidupku mulai malam itu tak akan pernah sama lagi. Helikopter itu jatuh, dan kerajaanku mulai diincar. Aku berdiri kaku di ruang tamu rumah kami yang luas. Bunga putih memenuhi setiap sudut. Aroma melati bercampur bau tanah basah, menusuk sampai ke dada. Di tengah ruangan, 2 peti jenazah terbaring berdampingan. Ayah dan ibu pulang bersama untuk terakhir kalinya. Kakiku gemetar saat aku mendekat. Tanganku menyentuh kayu peti yang dingin. "Ya, Bu." Suaraku pecah. Dadaku sesak. Nafasku tertahan. Aku belum siap. Aku tidak pernah siap kehilangan mereka sekaligus. Tangisan menggema. Antoni memelukku erat. Wajahnya basah oleh air mata. Para asisten rumah tangga menangis tanpa malu. Mereka bukan sekedar pekerja. Ayah dan ibu memperlakukan mereka seperti keluarga. Hari itu, langit Jakarta kelabu, seolah ikut berkabung. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat. Kami menyolatkan jenazah ayah dan ibu di halaman rumah. Aku berdiri di saf paling depan. Tubuhku terasa kosong. Doa-doa meluncur dari mulutku, tapi pikiranku seperti melayang. Saat tanah mulai menutup liang lahat, aku tak kuasa lagi menahan diri. Aku jatuh terduduk. Kenapa secepat ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tidak ada jawaban. Setelah pemakaman, rumah kami tak pernah sepi. Tamu datang silih berganti. Kolega bisnis, pejabat, orang-orang penting yang selama ini hanya kulihat di berita. Mereka menyalamiku, mengucapkan belasungkawa, menyebut namaku dengan nada penuh simpati. Tapi di balik semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan mereka bukan hanya iba. Ada yang menghitung, ada yang menimbang. Ada yang seperti mengendus kesempatan. Di tengah keramaian itulah, aku pertama kali melihatnya. Seorang laki-laki muda, rapi, berjas hitam. Gerakannya gesit, seolah-olah dia tahu harus berdiri di mana, harus bicara pada siapa. Dia ikut mengatur kursi, membantu tamu, memberi instruksi kecil pada beberapa staf. Terlalu aktif untuk sekedar pelayat. Pandangan kami bertemu. Dia tersenyum. Senyum tipis, sopan. Tapi entah kenapa membuat bulu kuduku meremang. "Siapa dia?" bisikku pada salah satu asisten. "Itu Pak Rangga, Neng," katanya manajer di kantor pusat. Aku mengangguk pelan. Beberapa hari berlalu. Tahlilan hari ketiga, kelima, hingga ke-7. Dan setiap hari itu pula, Rangga selalu ada. Datang paling pagi, pulang paling akhir. Mengatur segalanya seolah rumah ini miliknya. Sekilas, dia tampak peduli. Tapi ada sesuatu di caranya memandangku. Bukan tatapan empati, melainkan tatapan menilai. Suatu malam, saat aku duduk sendiri di ruang keluarga, Rangga mendekat. "Mbak Yunadia, kalau ada apa-apa soal kantor jangan sungkan.
Kami di manajemen siap bantu. Aku menatapnya. Terima kasih. Nada suaraku datar. Aku terlalu lelah untuk basa-basi. Dia mengangguk lalu pergi. Tapi sebelum benar-benar menjauh, aku melihatnya berbicara singkat dengan seseorang. Seorang pria paruh baya yang berdiri di teras. Pak Bahrudin. Aku mengenalnya. Kolega ayah. Ambisius. Temperamental. Dan ayah pernah berkata padaku, kalau nanti ayah tidak ada, hati-hati dengan dia. Dadaku kembali terasa sesak. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku berdiri di depan foto ayah dan ibu. Ya, Bu. Aku janji akan kuat. Aku belum tahu caranya. Aku belum tahu harus mulai dari mana. Yang aku tahu hanya satu. Kerajaan yang ayah bangun dengan darah dan keringat, mulai diincar. Dan orang-orang yang berdiri di sekelilingku sekarang, tidak semuanya datang untuk berduka. Sebagian, datang untuk merebut segalanya. Tatapanku kosong, tapi hatiku mulai bergetar oleh firasat buruk yang sama. Seperti pagi itu. Aku masuk kantor ayah, dan semua menganggapku tak pantas. Beberapa hari setelah tahlilan terakhir, aku akhirnya menguatkan diri. Aku tak bisa terus menangis. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku masih pucat, mataku sedikit sembab. Tapi aku memaksakan senyum tipis. Aku, Nadia Wijaya, gumamku. Putri ayah. Mobil berhenti di depan Grand Wijaya Tower. Gedung kaca menjulang di kawasan SCBD. Selama ini, aku hanya mendengar cerita ayah tentang tempat ini. Hari itu, aku datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pewaris. Begitu masuk lobi, langkahku terhenti. Tak satu pun menoleh dengan hormat. Tak ada yang mengenaliku. Aku hanya dianggap gadis muda berpakaian rapi yang entah hendak bertemu siapa. Di tengah kebingungan itu, terdengar suara tertawa kecil dari samping. Nah, ini baru kejutan. Aku menoleh. Rangga. Di sampingnya berdiri seorang perempuan dengan gaun ketat. Tas mahal menggantung di lengannya. Wajahnya cantik, tapi ekspresinya menjijikan. Tatapannya naik turun menilaiku. Siapa ya? Katanya dengan nada meremehkan. Anak magang. Aku menahan napas. Rangga tersenyum tipis. Masuk ke gedung ini harusnya pakai kartu akses, Mbak. Belum sempat aku menjawab, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Neng, aku menoleh cepat. Pak Darto. Pria 50-an itu berjalan tergesa. Wajahnya langsung berubah begitu melihatku. Ya Allah, Neng Nadia. Dia menunduk hormat. Seketika suasana lobi membeku. Maaf Pak Darto, kataku pelan. Pak Darto menatap Rangga dan perempuan di sampingnya. Ini putri almarhum Pak Tanu Wijaya. Perempuan itu terdiam, senyumnya memudar. Rangga hanya mengangkat alis, lalu tersenyum. Senyum yang sulit kuterjemahkan. Silahkan Neng, kata Pak Darto. Mari saya antar. Kami berjalan menuju lift khusus. Lift yang selama ini hanya diceritakan ayah. Saat pintu tertutup, aku sempat melirik ke arah Rangga. Dia balas menatapku. Tatapan itu bukan terkejut, melainkan seperti orang yang sudah menunggu. Lift melaju cepat menuju lantai 50. Begitu pintu terbuka, aku terdiam. Ruangan itu luas, mewah. Meja kerja dari kayu jati mengkilap, rak buku penuh dokumen penting, dan dinding kaca besar yang menampilkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Ruang kerja ayah. Langkah kakiku terasa berat. Aku mendekati meja itu, lalu perlahan duduk di kursi kulit hitam besar yang dulu hanya kulihat dari jauh. Tanganku gemetar. Ayah, bisikku. Air mataku menetes tanpa izin. Pak Darto berdiri tak jauh dariku. Sabar ya Neng, ayahmu orang baik, pasti bangga. Aku mengangguk. Terima kasih Pak. Setelah menenangkan diri, aku memutuskan berkeliling. Aku ingin melihat para karyawan, orang-orang yang selama ini bekerja untuk ayah. Di setiap lantai,
Aku tersenyum, menyapa. Sebagian kaget, sebagian ragu, sebagian tak peduli. Di sebuah lorong, lantainya masih basah. Seorang OB berteriak, "Hati-hati mbak, licin." Aku berhenti, menoleh, "Terima kasih." Aku mendekatinya. "Namanya siapa?" "Basuki mbak." "Sudah lama kerja di sini?" 6 tahun mbak." Aku tersenyum. "Terima kasih sudah mengingatkan. Saya Nadia, putri Pak Tanu." Wajah Basuki langsung pucat lalu menunduk hormat. "Maaf mbak, saya nggak tahu." "Tidak apa-apa," jawabku lembut. Aku tidak tahu keramahan kecil itu akan menyebar cepat, dan sebagian orang tidak menyukainya. Sore hari, aku kembali ke ruang ayah. Dari balik kaca, aku melihat beberapa direksi berdiri berkelompok di kejauhan, berbisik, menatap ke arah ruanganku. Di antara mereka, aku melihat Rangga dan perempuan tadi. Kali ini aku tahu namanya, Margareta. Margareta melirik ke arahku dengan senyum sinis. Rangga menyilangkan tangan, lalu tersenyum kecil penuh arti. Aku menarik napas panjang. Aku sadar, di mata mereka, aku terlalu muda, terlalu perempuan, dan terlalu mudah disingkirkan. Tapi mereka lupa satu hal. Aku memang baru duduk di kursi ayah. Namun, darah Wijaya mengalir di tubuhku. Dan aku tidak akan pergi. Rangga melamarku, bukan karena cinta, tapi kekuasaan. Sejak hari itu, aku mulai rutin masuk kantor. Setiap pagi, aku duduk di kursi ayah, berusaha memahami laporan demi laporan. Angka-angka besar berjejer rapi di layar laptopku. Tapi yang lebih berat adalah tatapan orang-orang di sekelilingku. Sebagian menghormatiku, sebagian meremehkanku. Dan satu orang mulai terlalu sering muncul di ruanganku. Rangga. Hampir setiap hari, tanpa janji, dia masuk begitu saja. Kadang membawa kopi, kadang hanya berdiri bersandar di meja. "Capek ya?" katanya suatu pagi. "Kalau perlu bantuan, bilang saja." Aku menatap layar tanpa mengangkat kepala. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Rangga?" Nada suaraku sengaja formal. Dia tersenyum kaku. Sejak itu, aku sering menangkapnya memperhatikanku dengan tatapan yang membuatku tidak nyaman. Bukan perhatian tulus, melainkan seperti menghitung langkah. Untungnya, aku tidak sendiri. Aku mengangkat Mbak Atika sebagai sekretaris pribadiku. Usianya 26 tahun, senior di kampusku dulu. Dewasa, tegas, dan berani. Suatu siang, setelah Rangga keluar dari ruanganku, Mbak Atika berbisik, "Mbak, hati-hati sama dia." Aku mengangguk pelan. Aku juga merasakannya. Dan kecurigaanku terbukti di hari itu. Siang menjelang sore, aku baru saja selesai menandatangani beberapa dokumen ketika pintu ruanganku terbuka tanpa ketukan. Rangga masuk, wajahnya serius. Mbak Atika refleks berdiri. "Bisa tinggal sebentar?" katanya pada Mbak Atika. Aku menatapnya tajam. "Tidak perlu. Kalau ada yang mau dibicarakan, bicarakan di sini." Rangga terdiam sejenak, lalu menarik nafas panjang. "Baik." Dia melangkah mendekat, berdiri tepat di depan mejaku. "Nadia," katanya, kali ini tanpa embel-embel jabatan. "Aku datang ke sini untuk bicara serius." Aku mengatupkan bibir. "Silahkan." Rangga menatapku lurus. "Aku ingin kamu menjadi istriku." Aku membeku. "Apa?" bisikku tak percaya. Dia mengulanginya lebih keras. "Aku ingin kamu menikah denganku." Mbak Atika sampai menutup mulutnya, matanya membelalak. Aku bangkit dari kursi. "Kamu bercanda?" "Tidak," jawab Rangga cepat. "Ini solusi terbaik untuk perusahaan, untuk kamu." Aku tertawa kecil getir. "Solusi? Kalau kita menikah, semua akan stabil," katanya lancar. "Aku bisa memimpin perusahaan, kamu tidak perlu pusing. Kita bagi peran." Aku menatapnya dingin. "Dan aku apa? Pajangan?" Rangga mendesah. "Jangan lebay, kamu masih muda. Ini terlalu besar buat kamu." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang dia kira. Aku mendekat, menatapnya tanpa gentar. "Dengar baik-baik.
Aku tidak butuh suami yang menganggapku bodoh. Rangga mengeras. Jadi jawabanmu? Aku menegakkan tubuh. Tidak. Satu kata, tegas. Wajah Rangga berubah merah, rahangnya mengeras. Kamu akan menyesal. Keluar, kataku dingin. Dia tertawa kasar. Kamu pikir bisa bertahan tanpa aku? Lalu, brak. Rangga menendang pot bunga di samping pintu. Tanah dan pecahan keramik berserakan. Suara itu menggema di lorong. Beberapa karyawan menoleh kaget. Ada yang berbisik, ada yang menunduk ketakutan. Rangga melirik mereka dengan tatapan penuh amarah. Lalu kembali menatapku. Ingat ini Nadia, kamu sendirian. Dia pergi sambil membanting pintu. Ruangan hening. Mbak Atika mendekat. Wajahnya pucat. Mbak, ini bahaya. Aku mengangguk. Tanganku bergetar, tapi aku menggenggamnya erat. Aku tahu. Sejak hari itu, suasana kantor berubah. Rapat-rapat menjadi tegang. Keluhan muncul tanpa henti. Pak Harto dan beberapa direksi mulai terang-terangan mempertanyakan keputusanku. Dan setiap kali aku melangkah di lorong, aku bisa merasakan mata yang mengintai. Aku berdiri di depan jendela ruang ayah, menatap langit Jakarta yang mulai terik gelap. Aku tahu satu hal dengan pasti. Lamaran itu bukan tentang cinta, bukan tentangku. Itu tentang kekuasaan. Dan aku baru saja menolak orang yang tak terbiasa ditolak. Malam itu, aku ditabrak, dan dunia mengira aku mati. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras. Langit hitam seperti menumpahkan seluruh amarahnya. Kilat sesekali menyambar, menerangi jalanan yang basah dan sepi. Aku duduk di kursi belakang mobil, menatap kosong keluar jendela. Hari itu melelahkan. Rapat yang penuh tekanan, tatapan sinis, bisik-bisik di belakang, dan bayangan wajah Rangga yang marah. Tak mau pergi dari kepalaku. Langsung pulang, Neng? Tanya sopirku dari depan. Iya, Pak, jawabku pelan. Kita lewat jalan biasa saja. Mobil melaju meninggalkan kawasan perkantoran. Semakin jauh dari pusat kota, jalan semakin lengang. Lampu jalan memantul di aspal basah, menciptakan bayangan panjang yang terasa menyeramkan. Entah kenapa, dadaku terasa tidak tenang. Aku meraih ponsel. Mbak Atika mengirim pesan. Mbak, sudah di jalan. Tolong kabari kalau sampai rumah. Aku membalas singkat. Sudah, masih hujan. Mobil berbelok ke jalan yang lebih sepi. Pepohonan besar berdiri di kiri kanan, menutupi cahaya. Lalu, aku melihat sesuatu dari kejauhan. Lampu besar. Terlalu besar. Pak, kataku pelan. Itu truk ya? Belum sempat sopir menjawab, brak! Suara benturan menggelegar. Tubuhku terhempas ke depan. Kepalaku membentur sesuatu yang keras. Pandanganku berkunang-kunang. Aku mendengar teriakan sopir. Suara klakson panjang. Kaca pecah. Hujan masuk dari jendela yang hancur. Aku mencoba membuka mata. Mobil kami berhenti miring. Di depan, bayangan truk besar berdiri seperti monster di tengah hujan. Pintu belakang terbuka paksa. Beberapa tangan kasar menarik tubuhku. Cepat, angkat! Suara laki-laki, berat dan dingin. Aku berusaha melawan. Tanganku lemas. Kakiku tak bisa digerakkan. Jangan! Suaraku nyaris tak terdengar. Air hujan bercampur darah di pelipisku. Mataku semakin berat. Aku merasakan tubuhku diangkat, dipanggul. Bau tanah, oli, dan rokok menyengat hidungku. Aku ingin berteriak. Aku ingin memanggil ayah. Aku ingin hidup. Tapi suaraku tenggelam oleh hujan. Aku dimasukkan ke dalam mobil lain. Pintu ditutup keras. Mesin menyala. Gelap. Suara hujan semakin jauh. Dalam kesadaranku yang memudar, satu pikiran menghantamku keras. Ini bukan kecelakaan. Wajah Rangga terlintas. Tatapannya yang penuh amarah. Kalimatnya yang dingin. Kamu akan menyesal.
Air mataku mengalir tanpa suara. Aku tidak tahu kemana mereka membawaku. Aku tidak tahu apakah aku akan hidup esok hari. Dan di saat mataku benar-benar tertutup, dunia mulai percaya satu hal. Nadia Wijaya telah mati dalam kecelakaan tragis. Sementara aku menghilang tanpa jejak. Siang itu di sudut kota yang bising, Bramantyo atau Bram berdiri di depan pintu kos dengan tas lusuh di bahu. Indra menyandarkan diri di kusen pintu. "Pulang dulu, Bram?" "Iya bro, sudah kangen mancing," jawab Bramantyo sambil tersenyum tipis. Amir menepuk pundaknya. "Wisuda kapan Mas Bram?" Awang tertawa hambar. "Masih nunggu jadwal Mir, doain aja." "Ya udah, hati-hati di jalan," kata Indra. "Siap, Assalamualaikum." Bramantyo melangkah pergi. Tak tahu bahwa hari itu hidupnya akan berubah. Ia tiba di rumah saat malam menutup desa. Pagi-pagi benar Bramantyo sudah bersiap dengan joran dan umpan. "Sarapan dulu Bram," teriak ibunya atau Bu Marni dari dapur. "Bekal saja Bu, biar keburu siang," jawab Bramantyo. Ibunya menatap punggung anaknya dengan firasat aneh, tapi tak berkata apa-apa. Dari pagi hingga matahari naik tinggi, Bramantyo memancing. 1 jam, 2 jam, tak satupun ikan menyentuh kail. "Kenapa hari ini sunyi sekali?" gumamnya kesal. Ia berjalan lebih jauh, menyusuri sungai yang jarang dilewati orang. Tebingnya curam, sunyinya menusuk telinga. Di tempat lain, seorang gadis tergeletak di antara bebatuan. Matanya terbuka perlahan. Aku di mana?" Kepalanya pening, dadanya sesak. Ia melihat sungai di depannya, tebing di belakangnya. Tubuhnya penuh luka dan memar. "Kenapa? Sakit semua." Ia mencoba bangun, gagal. Tangisnya pecah. Aku mau pulang." Rasa takut menelan akalnya. Ia merasa ditinggalkan, dibuang. Saat aku mulai putus asa, langkah kaki ku dengar. Seseorang menggerutu tidak jelas. Siapa itu? Dengan sisa tenaga, gadis itu berteriak. "Tolong!" Hanya lirih. "Tolong!" Lebih keras meski tenggorokannya perih. Bramantyo menghentikan langkahnya. Ia menoleh. Perasaan barusan ada suara. Ia diam, mendengarkan. "Tolong!" Sayup. Bulu kuduknya berdiri. Bramantyo mengikuti arah suara, menuruni tebing dengan hati-hati. Dan saat matanya menangkap sosok itu, dadanya serasa diremas. Seorang gadis tergeletak, penuh luka, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah." Bramantyo berlari mendekat. "Mbak, dengar saya." Gadis itu membuka mata. Jangan tinggalkan aku." "Aku nggak kemana-mana," jawab Bram cepat. "Apa yang terjadi?" Gadis itu menangis. "Aku nggak ingat." Kata itu membuat Bram terdiam. Tangannya mengepal. Tanpa banyak tanya, ia membalikan badan. "Saya gendong, pegangan yang kuat ya." "Aku takut," suara gadis itu gemetar. "Pegang leher saya, jangan lepas." Langkah Bramantyo berat, nafasnya tersengal. Setiap darah di punggung gadis itu membuat rahangnya mengeras. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut. "Ya Allah, Bram, itu siapa?" "Bu, nanti jelasin." Tanpa menunggu, Awang langsung berlari ke rumah Mbak Tina. Siang itu di rumah Bram yang besar, karena bapaknya Bram dulunya kepala desa. Banyak orang. Mereka para pekerja yang di sawah dan kebun milik bapak Bram. Mbak Tina." "Ada apa Bram?" tanya Mbak Tina. Ada orang terluka di rumahku," teriaknya panik. Mbak Tina, perawat senior RSUD, langsung sigap. Ambil alat perawatan medis yang selalu siap. Mbak Tina langsung mengikuti langkah Bram sambil setengah berlari. Ini, Mbak Tina langsung memeriksa dengan cepat. "Ini bukan kecelakaan biasa Bram," katanya pelan tapi tegas. Aku meringis kesakitan. "Tenang nak, kamu aman di sini.
ujar Mbak Tina. Mbak Tina segera menghubungi dokter. Dok, pasien perempuan muda, trauma fisik dan psikis. Awang berdiri kaku. Dia bisa selamat, Mbak? Mbak Tina menatap Bramantio dalam. Selamat, iya, tapi lukanya bukan cuma di tubuh. Bramantio menelan ludah. Setelah konsultasi sama dokter, akhirnya dapat resepnya. Tanpa lama-lama, Bramantio langsung starter motor. Beli obat ke kota. Saat Bram pulang dari beli obat, tatapannya gelap. Dalam hatinya, satu pertanyaan bergema. Siapa yang tega membuang gadis ini seperti sampah? Dan Bram berjanji, kebenaran itu akan ia temukan, apapun resikonya. Sejak hari itu, Bram hampir tak pernah meninggalkan sisi ranjang yang nyaman. Biarpun di desa, itu kamarnya Bram, dan Nadia terbaring di atasnya. Siang dan malam, ia duduk di kursi dan tertidur dengan kepala bersandar di tepi kasur. "Mbak, kalau haus, panggil saya," bisiknya pelan, meski Nadia masih setengah sadar. Kadang Nadia mengerang kesakitan. Bram langsung bangun dan memeriksanya. "Sakit di mana?" Nadia menggeleng lemah. "Takut." "Kamu aman di sini," jawab Bram cepat. "Saya nggak kemana-mana." Mbak Tina memperhatikan dari pintu. "Mas Bram, kamu juga harus istirahat," kata Mbak Tina. Bram menggeleng. "Kalau dia kenapa-kenapa, saya yang salah, Mbak." Tatapan Mbak Tina tajam. "Mas, orang-orang yang melukai dia belum tentu berhenti mencari," kata Mbak Tina. "Iya Mbak, aku mengerti," jawab Bram. "Jangan khawatir Mbak, aku sudah siap Mbak." Kalimat itu membuat dada Bramantio mengeras. Di sisi lain kota, sebuah ruang tamu mewah dipenuhi asap rokok. Rangga duduk santai, kaki menyilang, senyum licik menghiasi wajahnya. "Kalau Nadia hilang, sahamnya bisa kita tekan," katanya tenang. Pak Bahrudi tertawa kecil. "Gadis lemah, tanpa dia, perusahaan itu milik kita." Pak Harto mengangguk. Dokumen sudah hampir siap. Margareta pacar Rangga menyeringai. Tinggal tunggu dia dinyatakan tak mampu atau tak ada. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Seorang anak buah masuk dengan wajah pucat. "Pak, gawat!" Rangga menoleh malas. "Apalagi?" "Tubuh Nadia hilang, Pak. Tidak ada jenazah, tidak ada jejak." Ruangan mendadak sunyi. Pak Bahrudi berdiri. "Mustahil, dia luka parah." Rangga menyipitkan mata. "Cari," katanya dingin. "Cari ke semua desa, sungai, rumah warga. Jangan sampai ada saksi hidup." Anak buah itu menelan ludah. "Baik, Pak." Margareta berbisik. "Kalau dia hidup, kita bisa habis." Rangga tersenyum tipis. "Berbahaya. Kalau dia hidup, pastikan dia tidak akan hidup lama." Sore itu Bram sedang duduk halaman ketika ia melihat dua motor berhenti di ujung jalan. Orang asing, jaket hitam, tatapan menyapu rumah-rumah warga. Bramantio tercekat, tapi tidak takut, karena Bram dulunya menjadi salah satu murid terbaik perguruan bela diri di wilayahnya. Ia masuk cepat ke rumah. "Mbak," bisiknya, "ada orang asing." Mbak Tina mengintip dari jendela. "Bukan orang sini," gumamnya. "Masuk, kunci pintu saja," kata Mbak Tina. Sore itu rumah Bram sudah mulai sepi. Para pekerja sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Di dalam kamar Nadia terbangun dengan napas memburu. "Kenapa?" Bram tersenyum menenangkan. "Gak apa-apa." Namun matanya tak lepas dari jendela. Di luar, salah satu orang itu bertanya pada warga. "Pak, lihat perempuan terluka dibawa ke sini." "Tidak tahu," jawab warga cepat, ketakutan. Orang itu menatap rumah Awang lama sekali. "Rumah itu," katanya pelan pada temannya. Di dalam Mbak Tina berbisik, "Kalau mereka masuk, jangan melawan." Dari dapur Ibu Marni membawa 2 gelas teh hangat, sambil bertanya, "Ada apa bisik-bisik?" "Gak ada apa-apa, Bu." Ibu Marni kembali ke dapur.
Ya aku lawan lah Mbak. Apa Mbak Tina lupa kalau aku jago bela diri? Iya ya, kata Mbak Tina sambil tersenyum. Kalau mereka sentuh dia, saya yang pertama berdiri. Membelanya Mbak. Nadia menggenggam ujung baju Bram. Jangan, gara-gara aku. Bram menatapnya tegas. Dengar, kamu berhak hidup. Siapapun yang mau ambil itu harus lewat saya. Ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok. Semua terdiam. Permisi, suara berat dari luar. Kami mencari orang. Bram berdiri, jantungnya berdentum keras. Ia melangkah ke pintu. Di belakangnya, Nadia menangis tanpa suara. Sore itu udara terasa berat, karena semua tahu, ini bukan lagi tentang menolong orang asing. Ini tentang bertahan hidup dari orang-orang yang ingin menghapusnya. Bram melangkah pelan ke pintu. Tangannya menahan napas, telinganya siaga. Ia membuka pintu sedikit. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Tanyanya tenang. Dua pria berdiri di depan rumah. Tatapan mereka tajam, menyisir halaman. Kami mencari gadis muda dari kota, kata salah satunya dingin. Bram mengangkat bahu. Saya nggak tahu, saya baru pulang dari kota juga. Pria itu mendekat setengah langkah. Yakin? Yakin Mas, coba cari tempat lain. Hening sejenak. Akhirnya mereka berbalik pergi. Namun Bram tahu, mereka belum menyerah. Malam itu rumah terasa sunyi. Mbah Tina sudah pulang, harus piket pagi di rumah sakit. Tinggal Bram dan Nadia. Udara dingin menyusup lewat celah jendela. Nadia terbangun dengan gelisah. Mas, dingin. Bram mengambil selimut. Tidur, aku di sini. Sekitar tengah malam, krak. Langkah kaki di luar. Bram membuka mata. Tubuhnya menegang. Nadia meraih tangannya. Mas, aku dengar suara. Shh. Bram memberi kode. Jangan bergerak. Jangan pergi, bisik Nadia. Suaranya bergetar. Takut. Bram menatapnya lembut. Aku cuma lihat. Kunci pintu kamar. Di luar, dua bayangan bergerak cepat. Bram mengenali mereka, orang yang sama sore tadi. Belum sempat ia bicara, satu dari mereka menyerang. Bruk! Bram menghindar. Tangan lawan menyambar angin. Kita ambil dia sekarang, bentak salah satu. Coba saja, jawab Bram dingin. Mereka tak tahu, Bram bukan orang sembarangan. Satu pukulan cepat mengenai rahang lawan. Yang lain mencoba menusuk. Bram menepis dan menjatuhkan tubuh itu ke tanah. Kurang ajar. Bram memutar, menghantam, lalu menendang lutut. Suara erangan memecah malam. Kita mundur, teriak salah satu. Keduanya kabur ke gelap. Bram berdiri terengah. Tangannya bergetar, tapi matanya tajam. Ia kembali ke kamar. Nadia langsung duduk, wajahnya pucat. Mas, tenang, mereka sudah pergi. Nadia memeluknya tanpa sadar. Maaf, gara-gara aku. Bram menahan bahunya. Jangan pernah bilang begitu. Pagi datang, seolah malam itu tak pernah terjadi. Burung berkicau, cahaya masuk jendela. Nadia sudah bisa duduk. Mas, aku gak nyangka kamu sekuat itu. Bram tersenyum kecil. Cuma refleks, ia mulai menggoda. Lain kali kalau mau pingsan, jangan di sungai, di sofa aja. Nadia tertawa kecil. Tawa pertamanya, kamu aneh, tapi bikin senyum juga kan? Nadia menunduk. Mas, aku takut kalau mereka balik. Bram menatapnya serius. Selama kamu di sini, aku gak akan biarin siapapun nyentuh kamu. Menjelang siang, terdengar suara lantang. Assalamualaikum. Pintu terbuka cepat. Seorang gadis muda masuk, langsung berlari dan memeluk Bram. Mas Bram. Bram terkejut. Din, kamu ngapain? Pelukan umum itu dilarang. Bram berbisik kesal.
Gak malu dilihatin orang. Andini baru sadar. Ia menoleh, melihat Nadia di ranjang. Astaga, wajahnya merah. Jadi Mas Bram pulang ngajak pacar ya? Bukan, Bram hendak menjelaskan. Andini mendekat. Cantik banget, Mas. Nadia tersenyum canggung. Halo, Mbak, kenalin, aku Andini, adiknya Mas Bram. Katanya ceria. Aku baru pulang dari acara sekolah. Mereka pun berbincang. Untuk sesaat, rumah itu terasa hangat. Normal. Namun jauh di sisi lain kota, seorang anak buah berdiri gemetar. Pak, gadis itu hidup. Ada yang melindungi. Rangga menghantam meja. Mati-matian melindungi satu perempuan. Matanya gelap. Tambah anak buah. Ia tersenyum dingin. Kalau satu pelindung jatuh, sisanya akan mudah. Dan di desa kecil itu, bahaya baru saja memulai langkah berikutnya. Desas-desus tentang pria asing yang mencari gadis kota menyebar cepat seperti api. Di warung, di sawah, di jalan kecil desa, warga saling berbisik. Katanya dicari orang kota. Serem, katanya bawa mobil gede. Jangan-jangan urusan gelap. Bram tak tinggal diam. Sore itu ia menemui Imron di pinggir lapangan. Mron, ucap Bram pelan tapi tegas. Nanti malam kamu kumpulin teman-teman. Yang longgar aja. Imron mengangguk cepat. Melaikan di pendopo? Iya. Siap, Bram. Di dalam rumah, Nadia yang kondisinya sudah jauh membaik duduk di ruang dalam. Andini dan Bu Marni menemaninya. Andini tak berhenti berceloteh. Mbak Nadia ini kalau senyum bahaya loh, bisa bikin Mas Bram lupa pulang. Din, Nadia tersipu. Serius, kalau aku cowok, aku duluan. Andini tertawa. Bu Marni dan Bram yang mendengar dari jauh hanya saling pandang lalu tersenyum. Adikmu cerewet, bisik Bu Marni. Kalau diam justru aneh, jawab Bram. Malam turun perlahan. Imron dan Arman datang paling awal. Mron, kata Bram, kamu sama Arman keluarin TV, taruh di pendopo. Buat apa? Nonton wayang sambil main kartu. Arman terkekeh. Wah, ini mah markas bukan ronda. Bu Marni menyuruh Mbok Darni menyiapkan camilan, kopi panas, dan memasak rica-rica kesukaan para pemuda desa. Pendopo malam itu ramai. Tawa pecah, kartu dibanting, kopi diseruput. Nadia memperhatikan dari balik jendela. Hatinya hangat. Mereka bahagia, cuma ngobrol main kartu, gumamnya. Dan aku nggak sendirian. Bram mendekat. Nadia spontan menggenggam tangannya, lalu memeluknya. Terima kasih ya Mas, bisiknya lirih. Bram terdiam sejenak. Dadanya sesak tapi hangat. Istirahat, aku di luar. Tepat seperti yang Bram perkirakan. Tengah malam, 2 mobil van hitam masuk ke halaman. 8 orang turun, membawa perlengkapan tempur. Suasana mendadak hening. Salah satu pemuda desa berdiri. Wah, tamu malam-malam. 2 orang melangkah maju. Biar aku aja, kata Anton santai. Udah lama gak olahraga, sambung Danu sambil meregangkan bahu. Bram tetap berdiri, mengamati satu orang yang tak ikut bertarung. Matanya waspada. 4 lawan 1. Pukulan beradu, tendangan bersahut. Anton dan Danu bergerak cepat, presisi. Para penyerang tersungkur, babak lebam. Gila, ini desa apa sasana? Gerutu salah satu penyerang. Saat satu orang mengeluarkan senjata api, plak! Gelas di tangan Bram melayang, menghantam wajahnya tepat. Jatuh, teriak seseorang. Kacau, para penyerang kabur ke mobil, meninggalkan halaman dalam kekalahan. Pendopo kembali riuh. Lumayan buat olahraga, kata Danu sambil tertawa. Iya, keringetan dikit, sahut Anton. Seolah tak terjadi apa-apa, mereka kembali duduk, minum kopi. Nadia mengintip dari balik jendela. Jantungnya sempat berhenti, lalu ia tersenyum lega. Aku aman, bisiknya. Di sisi lain kota, ruang tamu mewah dipenuhi wajah tegang. Anak buah Rangga berdiri tertunduk. Gagal bos, katanya. Dia terlalu kuat, dan desa itu bukan desa biasa. Rangga mengekarkan tangan,
Kalian 8 orang kalah. Pemuda-pemudanya terlatih. Rangga duduk perlahan. Wajahnya dingin, matanya berkilat penuh hitungan. Baik, katanya pelan. Kalau kekerasan frontal gagal, kita ubah strategi. Pak Bahrudi mendekat. Maksudmu? Kita hancurkan dari atas, jawab Rangga. Lewat perusahaan, lewat hukum, lewat kursi CEO. Ia tersenyum tipis. Kalau pelindungnya kuat, kita buat dia tak punya alasan lagi untuk bertarung. Dan di desa kecil itu, ketenangan malam hanyalah jeda sebelum intrik yang lebih kejam mulai. Pagi di desa terasa tenang, terlalu tenang. Bram berdiri di teras, menatap kabut yang belum sepenuhnya terangkat. "Mas," suara Nadia terdengar pelan dari belakang. "Kamu gak tidur?" Bram menoleh. Sedikit, badan masih waspada. Nadia mendekat. "Aku takut, mereka gak akan berhenti." Bram tersenyum tipis. Yang kemarin cuma pembuka. Kalimat itu membuat Nadia terdiam. Di sisi lain kota, sebuah kantor hukum elit mulai sibuk sejak pagi. Rangga duduk berhadapan dengan seorang pria berkacamata. "Pak Rangga," kata pengacara itu, "kalau kita main hukum, kita butuh identitas pasti." Rangga mengangguk. "Kami punya." Ia mendorong map ke tengah meja. "Nama lengkap Nadia Wijaya." Pengacara terdiam sejenak. "Putri Tunggal Wijaya Group?" "Ya," jawab Rangga dingin. "Dan selama dia hidup, kursi CEO itu bukan milik saya." Rehana menyeringai. "Kalau dia muncul, kita buat dia tampak tidak stabil, trauma, tidak layak memimpin." Pak Bahrundi menambahkan, "Dan pria desa itu?" Rangga tersenyum tipis. "Putuskan jalur hidupnya, kerja, pendidikan, reputasi." Di desa sebuah mobil hitam berhenti. 2 pria bersetelan rapi turun. "Mas Bram?" tanya salah satunya sopan. "Iya, kami dari kampus, ada masalah administrasi skripsi Anda." Bram mengernyit. "Masalah apa?" "Data Anda tidak valid. Ada laporan keterlibatan tindak kekerasan." Bram tertawa pendek. "Hahaha, kalian salah orang." "Kami hanya menyampaikan," jawab pria itu. "Besok Anda dipanggil." Mobil itu pergi, meninggalkan debu dan kegelisahan. Di dalam rumah, Bu Marni gelisah. "Bram, kok jadi begini?" Bram menarik napas panjang. "Bu, apapun yang terjadi, jangan keluar rumah sendirian." Andini menyela. "Mas, ini kayak film." "Ini bukan film, Din," jawab Bram tegas. Nadia yang mendengar dari balik pintu menggenggam dadanya. Wajahnya pucat. "Mereka pakai namaku," katanya lirih. "Aku yakin." Bram menatapnya. "Kamu ingat siapa dirimu sebenarnya?" Nadia mengangguk perlahan. "Ayahku, pemilik Wijaya Group." Ruangan hening. Bu Marni menutup mulut. "Ya Allah." Bram tak terkejut. Pantas mereka segitunya. Air mata mengalir di pipi Nadia. "Aku cuma mau hidup tenang." Bram mendekat. Dan justru itu yang mereka tak izinkan. Malamnya Imron datang tergesa. "Bram, warga pada resah. Ada isu polisi mau masuk desa." "Isu?" gumam Bram. "Bikin takut tanpa turun tangan." Anton ikut bicara. "Kalau mereka main hukum, kita nggak bisa gebuk." Bram mengangguk. "Makanya kita harus cerdas." Ia menatap Nadia. "Kamu harus siap." "Siap apa?" Suara Nadia gemetar. "Siap muncul," jawab Bram tegas. "Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik hak." Di kota, Rangga menerima laporan. "Bos," kata anak buahnya, "tekanan mulai masuk. Kampus, warga, isu polisi." Rangga berdiri, puas. "Bagus, sekarang langkah terakhir." "Apa itu, Bos?" Rangga menatap jendela kota. "Buat Nadia muncul, lalu jatuhkan dia di depan publik." Ia tersenyum dingin. Kalau dia hancur di mata dunia, Bram akan hancur bersamanya. Di desa, Bram duduk di pendopo bersama para pemuda. Tatapannya mantap. Katanya, mereka mau ambil segalanya. Bukan cuma Nadia, tapi martabat kita. Imron menggenggam tangan. "Kita bareng, Bram." Bram menoleh ke arah rumah. Nadia berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata basah tapi penuh tekad. "Mas," katanya lantang, "aku nggak mau lari lagi." Bram mengangguk. "Kalau begitu, ini bukan lagi perang desa." Ia menatap ke langit gelap. Ini perang melawan kekuasaan. Dan malam itu, 2 dunia bersiap bertabrakan. Desa kecil dengan solidaritasnya, dan kota besar dengan intrik yang kejam.
Pagi itu, mobil hitam berhenti di depan balai desa. Nadia duduk kaku di kursi belakang, tangannya dingin. "Mas, aku takut," bisiknya. Bram menoleh, suaranya tenang tapi tegas. "Takut itu wajar, tapi hari ini kamu bukan korban, kamu pemilik panggung." Nadia menarik napas panjang. "Kalau mereka menyerang, serang balik dengan kebenaran," jawab Bram. Balai desa ramai, kamera televisi berdiri berjejer, wartawan berbisik-bisik. Katanya pewaris Wijaya Group muncul. Yang katanya hilang dan trauma itu. Ini pasti panas. Nadia melangkah masuk. Bisik-bisik berubah jadi gemuruh. Itu dia. Masih muda sekali. Benar dia. Bram berdiri di sampingnya. Imron dan para pemuda berjaga di belakang. Seorang wartawan maju cepat. "Mbak Nadia, benar Anda kabur dari keluarga karena depresi?" Nadia terkejut. "Itu..." Wartawan lain memotong. "Benar Anda menjalin hubungan dengan pria desa ini dan bersembunyi?" Kamera menyorot Bram. Flash menyala. Bram maju setengah langkah. Pertanyaan satu-satu. Namun suara lain lebih tajam. "Bukankah ini upaya manipulasi agar Anda tetap menguasai perusahaan?" Nadia menelan ludah. Ia melihat wajah-wajah haus sensasi. Di sudut ruangan, Rangga muncul dengan senyum tipis. "Tenang," katanya sok peduli. "Kami hanya khawatir kondisi mental Nadia." Rehana berdiri di sampingnya. "Trauma berat bisa bikin orang halu," tambahnya manis. Nadia gemetar. "Jangan." Rangga menatap kamera. "Kami punya laporan medis. Nadia sempat tidak stabil." Suasana memanas. Kamera beralih ke Nadia. "Apakah Anda masih layak memimpin, Mbak?" tanya wartawan. Nadia menunduk. Hening. Bram berbisik, "Sekarang." Nadia mengangkat kepala. Matanya basah, tapi suaranya mantap. "Saya Nadia Wijaya," katanya lantang. "Dan saya tidak kabur." Ruangan sunyi. "Saya diculik, diserang, dibuang." Ia menunjuk bekas luka di lengannya. "Ini bukan depresi, ini kejahatan." Gemuruh terjadi. Rangga tersenyum tipis. "Bukti?" Nadia menoleh. "Bukti akan menyusul, tapi saya hidup, dan itu cukup untuk menghentikan kebohongan." Seorang wartawan berteriak. "Benar Anda diselamatkan pria desa?" "Benar," jawab Nadia. "Dan tanpa dia saya tidak berdiri di sini." Kamera menyorot Bram. Sorot mata sinis muncul. Tiba-tiba seorang pria berkemeja rapi berdiri. "Saya dari lembaga konsultan. Kami meragukan kompetensi Anda." Rangga mengangguk pura-pura terkejut. "Sayang sekali." Bram maju. "Sayang? Yang lebih sayang kalian pikir semua orang bodoh." Suasana gaduh. "Mas Bram," kata Rehana dingin. "Ini urusan perusahaan." "Urusan nyawa," balas Bram. Seorang wartawan mengangkat ponsel. "Barusan masuk pesan anonim, ada video." Layar besar menyala. Rekaman gelap, suara bentakan. Sosok Nadia diseret. Ruangan terdiam. Itu Rangga pucat. Nadia menutup mata, menahan tangis. "Itu malam aku diserang." Wartawan saling berpandangan. "Siapa pelakunya?" Nadia menatap langsung ke arah Rangga. "Orang yang paling takut aku hidup." Rangga tertawa kaku. "Tuduhan serius tanpa dasar." Bram melangkah ke depan. "Dasarnya sedang dikumpulkan. Polisi sudah bergerak." "Itu bohong, tapi efektif." Rangga berbisik pada Rehana. "Kita terjebak." Rehana mendesis. "Belum, ini baru babak 1. Rangga menatap Nadia dengan kebencian terbuka. "Kamu pikir ini selesai?" Nadia menjawab pelan tapi jelas. "Belum, tapi kebohonganmu sudah mulai runtuh." Di luar balai desa, kamera mengejar. Nadia nyaris jatuh. Bram menahan. "Maaf, aku hampir menyerah," bisiknya. Bram menggeleng. "Kamu baru saja menang 1 ronde." Di kejauhan, Rangga menatap layar ponsel. Berita sudah naik. Pewaris Wijaya Group hidup, tuding ada kejahatan. Rangga mengepalkan tangan. Kalau media gagal menjatuhkan, ia tersenyum dingin. "Kita pakai cara yang tak bisa direkam kamera." Dan di bawah langit siang itu, perang belum usai. Ia baru saja berubah bentuk. Pagi itu,
Ruang rapat Wijaya Group dipenuhi wajah-wajah tegang. Nadia melangkah masuk mengenakan setelan sederhana, tapi sorot matanya tajam. Bram duduk di kursi belakang, tenang mengamati. "Rapat ini saya buka," kata Nadia tegas. Beberapa direksi saling pandang. Rangga duduk bersandar, senyum tipis tak pernah lepas. "Dengan segala hormat," ujar Pak Bahrudi, "kondisi Mbak Nadia masih dipertanyakan." Nadia mengangguk. "Karena itu saya hadir, untuk menghentikan spekulasi." Seorang pengacara berdiri. "Kami mengajukan mosi, penunjukan CEO sementara sampai kondisi klien kami stabil." Rangga mengangkat tangan. "Masuk akal, demi perusahaan." Bram mencondongkan badan. "Demi perusahaan atau demi kursi?" katanya datar. Rangga menoleh. "Mas Bram, ini bukan tempat Anda." "Justru ini tempat kebenaran," jawab Bram singkat. Nadia membuka map biru. "Baik, saya ajukan laporan audit independen." Ia memberi isyarat. Layar menyala. Grafik muncul. Aliran dana. Anak perusahaan. Dalam 6 bulan terakhir, Nadia melanjutkan. Ada transfer mencurigakan ke entitas bayangan. Pak Harto berdiri. "Itu investasi strategis." "Tanpa persetujuan Dewan," balas Nadia cetat, "dan melanggar anggaran dasar." Ruang rapat bergemuruh. Rangga tersenyum. "Tuduhan tanpa putusan pengadilan." "Belum," kata Nadia, "tapi cukup untuk membekukan wewenang operasional." Pengacara Rangga mengetuk meja. "Kami menolak." Bram berdiri. "Kalau menolak, kita buka ke publik." Ia menatap satu persatu. Media sudah menunggu. Hening. Para direksi saling hitung risiko. Di luar gedung wartawan berkerumun. "Apakah benar ada korupsi? Siapa yang akan jadi CEO?" Di dalam Rangga berbisik pada Rehana. "Tekan lewat hukum." Rehana mengangguk. Gugatan balik. Klaim Nadia tidak cakap. Siang itu juga surat gugatan masuk. Di ruang kecil, Nadia duduk menatap berkas. "Mereka ingin menjatuhkanmu lewat mental," kata Bram. Nadia menghela napas. "Dulu aku takut, sekarang tidak." Pengacara Nadia, Bu Laksmi, berbicara cepat. "Kita ajukan perlindungan saksi, ada bukti ancaman." Bram mengangguk. "Dan saksi lapangan pemuda desa siap." Sidang pertama. Hakim masuk. Palu diketuk. "Pihak penggugat menilai tergugat tidak stabil," kata pengacara Rangga. Nadia berdiri. "Saya stabil cukup untuk berdiri di sini." Tawa kecil terdengar, langsung ditegur hakim. Bu Laksmi maju. "Kami ajukan bukti rekam medis independen, audit forensik, dan saksi." Hakim mengangguk. "Diterima." Rangga menyeringai. "Kami ajukan penundaan." "Ditolak," kata hakim singkat. Ruang sidang bergemuruh. Malamnya di kantor Rangga, suasana dingin. Tekanan media naik, lapor anak buah. Investor bertanya. Rangga menghantam meja. "Putus jalur logistik, tekan pemasok." "Siap." Keesokan hari laporan masuk ke Nadia. Beberapa kontrak ditahan. Nadia menatap Bram. "Ini perang stamina." Bram mengangguk. "Dan kamu tidak sendirian." Ia mengirim pesan. Tak lama perwakilan koperasi desa datang. "Kami siap suplai alternatif." Nadia tersenyum. "Terima kasih." Rapat darurat Dewan. Pak Bahrudi berkeringat. "Operasional aman, untuk sementara." Rangga menatap Nadia tajam. "Kamu bermain kotor." Nadia tenang. "Aku bermain sesuai aturan, kamu yang lupa." Di luar berita pecah. Wijaya Group bekukan wewenang eksekutif Rangga. Audit diperluas. Rangga membaca, rahangnya mengeras. Belum selesai. Nadia berdiri di balkon kantor, menatap kota. "Belum," katanya pelan. "Tapi hari ini perusahaan kembali ke jalurnya." Bram berdiri di sampingnya. "Besok?" Nadia menatap ke depan. "Besok, kita tuntaskan." Dan di antara gedung-gedung tinggi, perang hukum berubah menjadi perhitungan akhir. Siapa yang bertahan, dan siapa yang jatuh oleh aturan yang ia langgar sendiri. Tidak semua kejahatan runtuh karena pukulan. Sebagian hancur oleh kesabaran, bukti, dan waktu. Pagi itu, gedung Wijaya Group dikepung kendaraan hitam. Bukan wartawan,
bukan investor, tapi aparat. Nadia berdiri di balik kaca lantai 20. Wajahnya tenang meski dadanya berdegup keras. "Mas Bram?" "Semuanya sudah siap," jawab Bram Kuran. Di ruang rapat utama, Rangga masih duduk percaya diri. Ia tertawa kecil sambil menyesap kopi. "Kalian pikir audit itu cukup menjatuhkanku? Tanpa aku perusahaan ini lumpuh." Pintu terbuka keras. "Rangga Pratama, Anda kami tangkap atas dugaan penculikan, penganiayaan berat, pemalsuan dokumen, dan tindak pidana korporasi." Suara borgol berbunyi. Klik. Rangga membeku. "Ini lelucon." Pak Bahrudi berdiri panik. "Ini salah paham." Satu persatu, Pak Harto, Rehana, semua diborgol. "Kami punya bukti," kata penyidik tegas. "Rekaman, transfer dana, saksi, dan pengakuan." Rangga menoleh ke arah jendela. Matanya bertemu Nadia. Tatapannya berubah gelap. "Kamu pikir ini menang? Ini baru mulai." Di luar gedung, kamera menyala. Berita meledak. Komplotan elit ditangkap. Pewaris Wijaya Group menang perang hukum. Nadia melangkah keluar. Flash kamera menghujani. "Benarkah Anda diculik? Siapa dalangnya? Apakah perusahaan aman?" Nadia mengangkat tangan. "Saya hidup," katanya mantap. Dan kejahatan tidak lagi bersembunyi di balik jas mahal. Suara kecil terdengar. Bram berdiri di belakangnya, waspada. Malam itu, Nadia kembali ke rumah desa. Sunyi, tenang, untuk pertama kalinya. Ia duduk di teras, menatap langit. "Aku pikir setelah ini, aku bisa bernapas," katanya lirih. Bram menatapnya. "Kamu sudah melewati neraka." Nadia tersenyum kecil. "Karena kamu." Mereka berdua saling berpandangan mesra dan akhirnya berpelukan. Pelukan itu akhirnya terjadi. Di bawah langit sore desa, Nadia dan Bram berdiri saling merangkul. Tanpa kata, tanpa rencana. Hanya napas yang masih bergetar memastikan satu sama lain benar-benar hidup. Andini melipat tangan di dada, menatap mereka dengan senyum jahil. "Aham, maaf ganggu ya," katanya nyaring. "Kalian mau pelukan sampai maghrib atau sekalian sampai nikah?" Nadia tersentak, langsung mendorong Bram. "Andini!" Bram tertawa kecil, tapi Andini sudah maju selangkah. "Mas Bram, hati-hati loh, ini cewek kalau kangen bahaya." "Din!" Nadia menutup wajahnya. Andini tidak berhenti. Ia langsung memeluk mereka berdua dari samping. "Nih, biar adil, pelukan keluarga." Bram dan Nadia terkunci. "Din, lepas!" teriak Nadia. "Enggak," jawab Andini santai. "Ini hukuman karena bikin aku deg-degan semingguan." Mereka bertiga tertawa. Tawa yang akhirnya lepas setelah sekian lama ditekan ketakutan. Sore itu, mereka berjalan menyusuri pinggir sawah. Angin membawa bau tanah basah. Matahari hampir tenggelam. "Kalau dipikir-pikir," kata Bram sambil melirik Nadia, "hidup kita aneh ya?" Nadia tersenyum. "Kenapa? Kita ketemu karena luka, bertahan karena bahaya. Sekarang malah bisa ketawa." Nadia menatap sawah hijau. Mungkin bahagia memang datangnya belakangan. Andini berjalan di depan sambil bersiul. "Kalian jangan baper ya. Aku di sini biar romantisnya nggak kelewatan." Bram terkekeh. "Terima kasih sudah jadi pengganggu resmi." Beberapa hari kemudian, mobil berhenti di depan rumah besar Pondok Indah. Gerbang terbuka perlahan, menampilkan rumah megah yang lama tak dihuni. Andini turun duluan. "Ya Allah!" teriaknya. "Ini rumah apa istana?" Ia berlari ke sana-sini seperti anak kecil. "Kolam, taman, lampu gede banget." Nadia tersenyum tipis. "Ini rumah yang hampir aku kehilangan selamanya." Bram menatap bangunan itu lama.
Sekarang kamu pulang. Saat pintu utama terbuka, seorang pria berdiri di dalam. Tinggi, rapi, wajah tenang. Andini berhenti mendadak. Kok ada cowok ganteng di sini? Pria itu gugup. Aku, Antoni. Andini langsung mendekat. Antoni ya, nama keren, orangnya juga iya. Antoni salah tingkah. Mbak, jangan bercanda. Andini malah makin semangat. Kalau kamu tambah gugup, aku tambah senang. Bram dan Nadia saling pandang, tertawa kecil. Nadia maju dan langsung dipeluk erat oleh Antoni. Kak, suaranya bergetar. Iya, jawab Nadia lembut, memeluk balik. Ini adikku, Antoni. Bram menunduk hormat. Terima kasih sudah jaga rumah ini. Antoni mengangguk. Terima kasih sudah jaga kakak saya. Malam itu rumah kembali hidup. Canda, tawa, suara langkah. Namun saat semua tertawa di ruang makan, Bram berdiri sebentar di dekat jendela. Ia melihat keluar. Mobil hitam terparkir jauh di seberang jalan, lalu perlahan pergi. Bram mengerutkan dahi. Nadia mendekat. Kamu kenapa? Bram tersenyum menepuk tangan Nadia. Tidak apa-apa. Ia menatap ke dalam rumah. Andini masih menggoda Antoni tanpa henti. Sekarang, lanjut Bram pelan. Aku pilih menikmati hari ini. Nadia mengangguk. Kita hadapi besok-besok. Mereka saling menggenggam tangan. Di luar, malam menutup pondok indah dengan tenang. Terlalu tenang. Narator menutup dengan suara dalam. Tidak semua bahaya pergi dengan suara keras. Sebagian hanya mundur, menunggu. Namun selama mereka masih bisa tertawa, selama tangan masih saling menggenggam, hidup tetap layak diperjuangkan. Tamat. Tidak semua kejahatan runtuh karena pukulan. Sebagian hancur oleh kesabaran, bukti, dan waktu. Pagi itu, gedung Wijaya Group dikepung kendaraan hitam. Bukan wartawan, bukan investor, tapi aparat. Nadia berdiri di balik kaca lantai 20. Wajahnya tenang meski dadanya berdegup keras. Mas Bram? Semuanya sudah siap, jawab Bram Kuran. Di ruang rapat utama, Rangga masih duduk percaya diri. Ia tertawa kecil sambil menyesap kopi. Kalian pikir audit itu cukup menjatuhkanku? Tanpa aku perusahaan ini lumpuh. Pintu terbuka keras. Rangga Pratama, Anda kami tangkap atas dugaan penculikan, penganiayaan berat, pemalsuan dokumen, dan tindak pidana korporasi. Suara borgol berbunyi. Klik. Rangga membeku. Ini lelucon. Pak Bahrudi berdiri panik. Ini salah paham. Satu persatu, Pak Harto, Rehana, semua diborgol. Kami punya bukti, kata penyidik tegas. Rekaman, transfer dana, saksi, dan pengakuan. Rangga menoleh ke arah jendela. Matanya bertemu Nadia. Tatapannya berubah gelap. Kamu pikir ini menang? Ini baru mulai. Di luar gedung, kamera menyala. Berita meledak. Komplotan elit ditangkap. Pewaris Wijaya Group menang perang hukum. Nadia melangkah keluar. Flash kamera menghujani. Benarkah Anda diculik? Siapa dalangnya? Apakah perusahaan aman? Nadia mengangkat tangan. Saya hidup, katanya mantap. Dan kejahatan tidak lagi bersembunyi di balik jas mahal. Suara kecil terdengar. Bram berdiri di belakangnya, waspada. Malam itu, Nadia kembali ke rumah desa. Sunyi, tenang. Untuk pertama kalinya. Ia duduk di teras, menatap langit. Aku pikir setelah ini, aku bisa bernapas, katanya lirih. Bram menatapnya. Kamu sudah melewati neraka. Nadia tersenyum kecil. Karena kamu. Mereka berdua saling berpandangan mesra dan akhirnya berpelukan.